Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutan yang kemarin. Jadi kita punya solusi awal yang merupakan hasil dari metode northwest corner atau metode sudut barat laut ya. Ini dia. Nah, kemudian dengan metode MODI ya, ini kita mau tahu ya apakah ini solusinya sudah optimal atau belum. Nah, jadi metode MODI ini juga sering disebut sebagai metode UV. Ya, kenapa? Karena tiap baris itu kita misalkan sebagai U dan tiap kolom kita misalkan sebagai V. Nah, baik, di sini ada 4 baris dan 4 kolom. Nah, jadi kita mulai dari U1, U2, U3, U4 dan V1, V2, V3, V4. Oke, ini semula nilainya tidak ada gitu ya. Nah, tetapi kita ambil ya U1 itu 0. Nah, untuk mendapatkan V1, nah itu artinya seperti ini ya. CIJ itu adalah UI ditambah VJ ya. Jadi CIJ nya sini 20, berarti 20 sama dengan 0 ditambah V1 ya, berarti V1 nya adalah 20 seperti itu ya. Atau boleh juga menggunakan seperti ini ya. C11 adalah U1 ditambah V1 dan nilainya itu 20. V1 nya adalah 20 ya, karena U1 ini adalah 0 ya. Oke. Demikian juga untuk selanjutnya, untuk sel-sel yang terisi ya. Misalkan yang ini C21 itu adalah 10 ya. Nah, kita tahu bahwa V1 tadi sudah 20, berarti 20 tambah berapa sama dengan 10, seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. U2 ditambah V1 sama dengan 10. Kemudian kita sudah tahu tadi dari perhitungan sebelumnya bahwa V1 itu adalah 20 ya, berarti U2 sama dengan 10 dikurang 20, hasilnya min 10 dan seterusnya ya. Jadi untuk sel-sel terisi maka kita dapatkan nilai U1 sampai U4, V1 sampai V4 seperti itu. Nah, kemudian kita ke untuk sel-sel yang kosong ya. Nah, jadi kita mulai dari C12, kita beli sebagai pembeda itu kita beli notasi dengan ya bintang seperti ini ya. Jadi C12 itu nggak lain adalah U1 ditambah V2. U1 nya 0, V2 nya 60, berarti 0 tambah 60 hasilnya 60 dan seterusnya ya. Jadi kita lanjutkan untuk C13, C14, C23, C24 dan seterusnya sampai sini ya. Maka kita akan mendapatkan nilai-nilai ini. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya adalah kita hitung opportunity cost atau OCIJ ya. Itu rumusnya adalah CIJ dikurang CIJ bintang ya. Nah, CIJ ini adalah nilai yang sebenarnya, koefisien ongkos yang di atas ini yang sebenarnya gitu ya, dikurang, nah yang bintang ini kita ambil dari sini ya, berarti OC12 itu adalah C12 yang enggak lain adalah ya 30. Nah, ini berarti 30 dikurang C12 bintangnya adalah 60. Berarti 30 dikurang 60 hasilnya adalah min 30 gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi kita bisa mencari opportunity cost-nya sampai ke C42. Gitu ya. Jadi untuk OC42 itu berarti C42-nya adalah 0 dikurang C42 bintang itu adalah 20, berarti 0 dikurang 20 yaitu min 20 ya. Seperti itu. Oke, tapi hati-hati yang ini C31 bintang ini ya. Jadi OC31 ini adalah C31 itu baris ketiga kolom 1 ini 30 dikurang dengan C31 bintang. Berarti kan dikurang dengan min 10. Nah, jadi 30 dikurang min 10, makanya hasilnya adalah 40 seperti itu. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang dari sini semua mana yang paling negatif? Nah, ternyata ada 2 kandidat di sini. Nggak apa-apa, kita pilih salah satu. Kita pilih yang ini saja. Jadi untuk C12 ya. C12 itu posisinya di sini ya. Nah, ini bisa nanti terisi sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kita buat loop ya. Sebentar ya, di sini ini akan kita isi sebanyak-banyaknya, sebut saja kita isi X sebanyak-banyaknya. Nah, ini loopnya ya, dari sini sini. Oke,
Nah, jadi kalau di sini terisi X, maka agar ini netral, ini menjadi dikurang X. Kemudian agar ini netral, ini menjadi plus X. Agar ini netral, ini menjadi min X. Nah, tentunya X-nya itu berapa? Ya, yang paling kecil antara ini atau ini. Betul, berarti yang paling kecil antara 150 dengan 225 adalah 150. Nah, berarti kita isi ini 150. Ya. Ya, jadi kita isi ini 150. Nah, kemudian ini X-nya berarti 150, berarti 150 dikurang X itu 0, tidak ada. Kemudian yang ini 75 ditambah X-nya 150, berarti 225. Ya, kemudian ini 225 dikurang 150, ya, yaitu 75. Oke, yang lain tetap. Oke, kita tulis ulang. Baik. Baik ya, ini dia iterasi kedua kita ya, seperti ini. Nah, sekarang kita mulai dari awal lagi, yaitu menghitung U dan V ya. Nah, jadi ini singkat cerita kita sudah dapat ya U dan V nya seperti ini ya, caranya seperti yang di sini tadi ya. Baik, nah kemudian kita langsung aja ke sel-sel kosong ya, mulai dari sini, sini, sini dan seterusnya ya. C11 bintang itu adalah U1 tambah P1 ya, berarti ini tambah ini min 10 dan seterusnya. Kemudian kita hitung sampai ke C bintang 42 ya. Nah, kemudian kita hitung opportunity cost-nya, yaitu nilai cost yang sesungguhnya ya, kita kurangkan dengan yang bintang ini ya. Jadi contohnya ini 20 dikurang min 10 hasilnya 30 dan seterusnya ya. Kita hitung sampai bawah. Nah, sekarang kita lihat yang paling negatif itu yang ini ya, di OC42 ini ya. Berarti ini 42 ya, baris keempat kolom kedua. Nah, yang ini berarti harus kita isi sebanyak-banyaknya ya. Jadi kita punya loop. Nah, ini dia loop kita ya. Jadi andai kata ini kita isi X, maka ini berkurang X, ini berkurang X berarti ini bertambah X, ini bertambah X berarti ini dikurang X. Oke. Nah, baik. Oke, sekarang begini. Ini mungkin penulisannya kurang benar ya. Jadi saya tulis ini min X-nya di sini. Gitu ya. Ini plus X. Oke. Nah, berarti kita lihat mana yang paling kecil antara 375 dan 75. Ya, tentunya 75 ya. Jadi maksudnya tuh ini hanya boleh diisi ini atau ini gitu ya, sesuai dengan loop. Yang paling kecil adalah 75, berarti ini 75. Kemudian yang ini 75 dikurang 75 ya, 0. Kemudian ini 75 ditambah 75 ini 150. Kemudian 375 dikurang 75 itu 300 ya. Maka kita punya ya, ini 75 ya, kemudian ini 0, ini 150, kemudian yang ini 300 ya, yang lain tetap. Nah, baik, ini dia iterasi yang ketiga kita ya, sekarang seperti ini. Nah, kemudian seperti biasa kita cari nilai U dan V nya ya. Nah, ini kita sudah dapatkan. Kemudian untuk sel kosong kita hitung ya, dan kemudian kita hitung juga opportunity cost-nya. Nah, ternyata di sini yang paling negatif itu adalah di ya sel 24 ya, berarti baris kedua kolom keempat. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita lihat ya, ini loopnya ya, ini harus kita isi banyak-banyak ya, sebanyak mungkin. Nah, loopnya tuh yang ini, yang besar ini. Nah, ini ya, ini dia loopnya ya. Jadi kalau ini kita isi X, maka yang ini akan berkurang X ya, kemudian yang ini akan bertambah X. Nah, yang ini akan berkurang X. Tentunya ya, 75 dan 75, yang paling kecil tentunya 75 itu sendiri ya. Berarti ini akan menjadi 75, ini menjadi 0, ini menjadi 150, ini menjadi 0 ya, karena X nya adalah 75. Baik, kita tulis.
Jadi di sini 75. Kemudian ini 75 dikurang 75 itu 0. 75 ditambah 75 itu 150. 75 dikurang 75 itu 0. Oke. Yang lain tetap. Ya. Nah ini dia ya iterasi kita yang keempat. Akan tetapi di sini ya kita lihat sel yang terisi itu ada 6 ya. Sementara itu baris dan kolom kita kan 4 dan 4 ya. M tambah N min 1 ya. Berarti 4 ditambah 4 dikurang 1 itu 7. Tetapi yang terisi di sini 6. Nah, berarti itu adalah proses ya, atau peristiwa degenerasi. Nah, jadi untuk menghindari degenerasi ini, kita tambahkan sebut saja epsilon di salah satu sel yang kosong ya. Tetapi jangan di sini karena ini sudah ada di sini. Nah, kita isikan sini saja. Oke. Nah, jadi ini enggak masalah sebenarnya ya epsilon ini. Nah, itu untuk memudahkan kita menghitung U1 sampai U4 dan V1 sampai V4. Oke. Ya. Lalu kita sudah dapatkan U1 sampai 4 nilainya seperti ini dan V1 sampai V4 nilainya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat ya untuk sel-sel kosong nilainya seperti ini ya. Kemudian opportunity cost-nya setelah kita hitung hasilnya sudah positif semua ya, berarti ini soal solusi sudah optimum ya. Nah, kalau ditanya berapakah nilai optimumnya, nah itu berarti kita hitung saja ya. Ini kalikan aja ya, ini kali ini ya, nilai optimumnya adalah 150 kalikan 30 ditambah 225 kali 10 ya, kita kalikan semua ya, hasilnya adalah 18.750 seperti itu ya. Dan kalau ada keterangan bahwa misalkan per kilonya ya, per kilometer ya, ini adalah 3.000 ya, berarti biaya totalnya ya, kita kalikan saja 18.750 kalikan 3.000 ya, sama dengan 56.250.000. Oke, seperti itu ya, semoga bisa dipahami.